Ini bukti kalau Rocky Gerung itu hanya sekedar omong-omong tanpa isi. Dia hanya kelihatan pintar dan dipuja-puji di basis pendukung anti Jokowi, seperti kelompok XHTI dan FPI. Tapi nyatanya, orang yang suka mengaku sebagai akademisi dan presiden akal sehat ini justru akalnya sesat. Hal itu terbukti saat di dialog rakyat bersuara terbaru, di mana Rocky meramalkan di 2029 akan maju pasangan calon yaitu Gibran sebagai presiden dan Jokowi wakilnya. Rocky membangun framing Prabowo akan disingkirkan dan Jokowi dan Gibran akan jadi satu paket di pemilu nanti. Di sini langsung kelihatan, Rocky ini sebenarnya minim literasi. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan presiden 2 periode tidak bisa menjadi calon wakil presiden. Artinya secara konstitusi, Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai cawapres. Minimnya literasi Rocky juga terlihat dari pernyataan soal Jokowi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena mencalonkan Gibran sebagai wapres bersama Prabowo di 2024 lalu. Padahal jelas-jelas Gibran itu tidak masuk kategori anak-anak. Dia sudah dewasa, punya istri bahkan anak sendiri. Jadi narasi Rocky Gerung ini tendensius untuk menyerang Jokowi dan Gibran. Inilah sesatnya Rocky Gerung yang tidak dilihat pendukungnya. David Pajung Waketum Bara JP pun mengskakmat Rocky Gerung. Dia menyebut logika Rocky Gerung tidak sehat, alias logika sesat. Karena faktanya juga, Jokowi tidak pernah berinisiatif menyodorkan Gibran. Tapi Prabowo sendiri yang mendesak Jokowi agar mengizinkan Gibran berpasangan dengan dirinya. Menurut pengakuan Ketua Harian Gerindra Sudni Dasko, 5 kali Prabowo meminta Jokowi agar mengizinkan Gibran sebagai wapresnya. Saya ingin abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak bener. Nggak bener. Yang ya? bener 5 kali. Oh 5 kali. Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak begitu. Jadi nggak ada, benar saya jujur, nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran, nggak ada. Sapa dulu Bung Rocky Gerung, akademisi, ya hadir hari ini. Kita dulu tepuk tangan. Tadi udah pasang, dengar perdebatan kita, pasang maskernya bukan di mulut tapi di dahi. Saya nggak tahu maksudnya apa. Silakan Bung Rocky. Itu tanda saya Sudah jadi tanda saya perlu poldak. Tanda saya perlu poldak. Obat sakit kepala itu. Tapi hari ini orang banyak sakit kepala. Oke. Padahal dia nggak punya isi kepala, kok bisa sakit? Oke, silahkan ganti nama tuh. Jokowi mania, Prabowo mania, Gibran mania. Tapi penggantian nama itu mengikuti fakta yang sudah terjadi. Kan itu ya jadinya kan. Yuk ganti nama jadi Prabowo mania setelah fakta Presiden Prabowo berkuasa tuh. Atau di dalam analisis pasti berkuasa. Coba kita bikin prediksi tuh. Saya mau jadi dukun yang nujum aja terus nih. Satu waktu kalian akan ganti namanya jadi Giwi mania. Gibran Jokowi mania. Kira-kira menjelang 2029. Gibran akan jadi presiden, Jokowi jadi wakil presiden. Sah secara undang-undang dasar tuh ya? Ya. Boleh. Mungkin gak itu? Boleh. Boleh. Gak ada masalah, oke. Masalah. Karena gak ada masalah saya bikin prediksi itu. Hari ini, pagi saya nanti 2029. Bentar, biasanya prediksinya Bung Rocky benar terus nih. Saya khawatir juga nanti nih kalau... Enggak, bukan benar terus. Tidak pernah salah, beda tuh. Tapi menarik apa? Gibran Jokowi menjelang 2029. Ya, Gipwi akan ada. Oke. Relawan itu. Gipwi. Ini Mungkin ekornya pasti nggak enak nanti nih. Ya coba. Oke. Coba saya tanya, mungkin apa Suatu tidak? yang Coba. impossible tuh. Apa? Sesuatu yang impossible. Oke. Politik sudah dibiasakan, politik is the art of the possible. Ya. Tapi yang ini impossible tuh. Kenapa? Masa Gibran jadi presiden, bapaknya jadi wapres? Politics is the art of attacking the impossible. Saya putar dalilnya.
Yang tidak mungkin itu yang akan terjadi. Bukan yang mungkin. You bikin analisis tentang yang mungkin, ngapain tuh? Justru kita menguji dalil itu kalau dia diucapkan tentang hal yang terbalik. Nah, itu baru bermutu analisisnya. Sekarang coba kita bayangkan. Emang Pak Jokowi memikirkan apa tentang perubahan tadi? Nerima atau bikin counter attack? Paling enggak counter balancing gitu. Ya. Jadi ini kita nih di sini tuh kayak kiri kanan itu kayak rumah bordil di Seidek tuh di Amsterdam. Tanya sama investor. Belum pernah. Hah? Bohong loh. Rumah bordil isinya adalah perempuan yang tak bermoral. Definisi dari laki-laki. Tapi gimana kalau laki-laki didefinisikan oleh yang hidup di rumah bordil ini? Lampunya aja atau molang rose itu merah tuh. Merah putih itu Bung Rocky maksudnya. Ya nggak ada soal di situ. Tapi lampu merah artinya red district, red light district, distrik remang-remang. Tapi kita mau bayangkan sebetulnya politik itu di dalam kesubliman definisi itu. Ya Prabowo akan ambil jarak tuh. Ya Jokowi akan nyusun ke fight back. Tapi apa poinnya? Demi apa itu masalahnya? Kalau Presiden Jokowi akhirnya dikalahkan oleh kemarin pergantian yang kita bilang radical break, tapi sebetulnya itu partial break, bukan radikal. Belum radikal itu. Ya orang menganggap itu bagian dari seri. Tapi yang saya maksud radical break artinya satu kali dalam satu kesempatan terjadi perubahan kualitatif di dalam kabinet dan dalam ide pemerintah. Presiden Prabowo bisa bikin berkali-kali reshuffle. Tapi itu penjumlahan dari partial break. 1000 partial break digabung itu bukan radical break. 1000 bajai dijejerin itu bukan mercy. Kan orang nuntut itu. Orang mau lihat bagaimana sebetulnya presiden itu memahami bahwa ada jarak yang makin lebar. Bukan sekedar karena kondisi keuangan, hutang segala macam atau pendapatan. Jarak yang makin lebar antara sebut aja aturan elite, rulers rule, aturan elit dan people's value. Antara rules dan value. Rules itu Anda bisa lihat, Anda bisa baca. Tapi value itu Anda nggak bisa baca. Nah sekarang kita lihat bagaimana people's value itu menjalar perlahan-lahan. Creeping revolution lagi jalan tuh. Ini yang tidak bisa dibaca oleh Presiden Prabowo. Karena itu dia cuma melakukan partial break. Apa tandanya? Artinya wilayah sphere of influence dari Presiden Prabowo makin lama makin sempit. Dia makin eksklusif itu. Seolah-olah gak ada orang itu, maka ditaruhlah orang yang mengusulkan 3 periode. Artinya orang akan anggap kalau begitu Pak Prabowo bersiap untuk 3 periode. Karena itu konsultannya dibuat dari sekarang. Saudara Kodari. Dia namanya bukan Kodari, Doktor Kodari, peneliti, surveyor. Kan itu soalnya tuh. Padahal kita lihat bagaimana dari Indonesia pergi ke Nepal sampai sekarang Filipina itu social media induce revolution, revolusi yang diinjus oleh social media. Mampir ke Timor Leste, itu akan berlangsung terus apa enggak? Pasti berlangsung. Karena ini semacam roh absolut dari Hegel yang lagi menari-nari di atas dan ingin turun. Di mana dialektika itu bisa dihasilkan secara maksimal? Ya di Indonesia. Kita mau coba deteksi itu tuh. Apa yang akan terjadi tuh? Kalau keadaan seperti ini, soal ekonomi macam-macam tuh, social unrest ada di mana-mana tuh. Harusnya ada bara di bawah. Bukan sekedar bara, itu neraka di bawah kita tuh. Dan kita berupaya untuk tahan gak masuk neraka tuh. Yang gak masuk neraka gak apa-apa, tapi kalau masuk sungai lebih berat daripada masuk neraka.
cemplungin ke sungai politisi dicemplungin ke sungai itu akan diingat seumur hidup. Tapi kalau politisi dicemplungin ke neraka, ya udah itu memang nasib dia kan. Nah kalau ada menteri dicemplungin ke sungai, lalu ide itu kemudian muncul setelah evaluasi 1 tahun, Oktober nanti Presiden Prabowo 1 tahun, itu pasti akan ada evaluasi itu, termasuk mengevaluasi kampanye pseudo campaign di tadi pagi di sidang PBB yang isinya adalah ya memanipulasi opini publik. Sedang itu bocoran dari diaspora mulai muncul dan itu akan dimakan lagi sebagai isu kan. Kalau itu mulai berlangsung pemanasan itu tuh, karena tidak ada satupun keterangan yang masuk akal bahwa Presiden Prabowo betul-betul mengucapkan semacam janji bahwa akan ada iklim demokrasi baru di Indonesia. Saya nggak tahu kalau dia pulang, dia mungkin mampir ke Belanda dulu atau ngomong dari Belanda. Akan ada iklim demokrasi baru ke depan. Yes. Dan Maksudnya? itu orang tanya. Lo kan ini pertanyaan umum di sidang PBB semua, walaupun tidak diucapkan. Apalagi kalau tidak diucapkan, artinya tidak ada komunikasi dengan civil society global kan. Maksudnya gerakan-gerakan yang sekarang kita lihat di Milan, di itu yang Nepal. Ya iya itu. Kan di forum internasional yang mestinya Prabowo deal sesuatu di situ tuh. Bahwa Indonesia tidak akan jadi Nepal. Kenapa? Karena kali Ciliwung tidak boleh dikotori. Tidak boleh dikotori oleh menteri-menteri yang mau dilempar ke situ. Dengan cara itu aja orang, oh ya bagus Presiden Prabowo mengucap. Tapi nggak ada semacam keberanian untuk mengucapkan janji etis itu. Bahwa tidak akan ada menteri dicemplungin ke Kali Ciliwung di Jakarta. Itu udah, kalau itu tanda bagus betul kan. Karena kalau menteri dicemplungin ke Kali Nepal itu, ya anak-anak muda Nepal bilang, kami tidak melanggar hak asasi manusia. Kami hanya melanggar undang-undang perlindungan sungai. Jadi kotor sungainya. Ini yang kita sebut sebagai, cobalah mulailah rakyat bersuara, buka perspektif untuk bicara hal semacam itu. Bukan yang remeh-temeh ya, mau barak ya, mau segala macam tuh. Ngapain? Demi apa poin itu? Kita mesti lihat kepastian bahwa Presiden Jokowi tetap diincar oleh public value itu karena dia bagian dari rulers rule yang panjang. Bagaimana Presiden Jokowi bersembunyi nanti? Dia hanya mungkin bersembunyi, tidak mungkin bersembunyi pada Prabowo, tidak mungkin bersembunyi pada Kodari. Dia hanya bisa bersembunyi kalau yang menyembunyikan dia adalah Gibran. Artinya Gibran mesti jadi presiden supaya seluruh isu fufu-fafa, ijazah Jokowi palsu segala macam, utang yang mesti ditagih, beban hak asasi manusia itu hilang. Kan begitu. Apa yang membuat Prabowo tadi Pakai ini. Gini. Apa yang membuat Jokowi akhirnya merasa Prabowo tidak perlu melindungi dia tuh? Karena dia tahu pada akhirnya dia akan dicicil itu. Yang penting pastikan aja bahwa Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden. Bahkan lebih dari itu kalau Jokowi jadi wakil presiden. Saya bisa memberikan pandangan dari apa tadi hipotesanya Roy ya. Kasih kata termasuk hipotesa. Ramalan tadi katanya. Itu bukan Gipwi 2029. Artinya Gibran Jokowi menjadi capres cawapres 2029. Ini kan ini apa ya, nggak masuk di akal sehat kita ya. Pertama, makanya ini antitesa dari hipotesanya Bung Rocky tadi. Pertama, baru aja hangat minggu lalu kan Pak Jokowi melakukan stressing point yang kemudian ditangkap oleh publik dan media ya, bahwa Jokowi menginstruksikan relawan-relawan untuk full supporting pada pemerintahan Prabowo Gibran melalui program yang harus sukses di periode pertama dan mendukung 2 periode. Statement itu saja sudah menggagalkan hipotesa Bung Rocky bahwa nggak mungkin Gibran 2029 akan didorong menjadi presiden. Tetapi bahwa kemudian pasca itu, why not? Kita nggak tahu. Karena nggak ada undang-undang yang melarang itu untuk setiap warga negara bisa maju. Termasuk Gipwi tadi. Kalau saya pikir itu nggak masuk logika sehat. Nggak masuk logika. Pertama, tadi impossible untuk Gipwi. Impossible. Iya. Udah jelas itu.
Karena Walaupun instruksinya semua juga. 2034 misalnya Itu impossible. mustahil karena Itu begini mustahil, kan. mustahil. Mustahil. Ini oke. soal etik yang selalu Bung Rocky Gerung sering ngomong soal etik ya. Itu pelanggaran etik banget itu kalau anak presiden lalu kemudian bapaknya menjadi wakil. Kemudian adat ketimuran, adat wong Jawa, ini anak kurang ajar kalau dia mau jadikan ayahnya menjadi anak buah dia. Kan gitu. Jadi itu sesuatu yang ya itu mungkin angan-angan Bung Roy oke lah. Kalau itu menjadi konsumsi publik untuk menggelitik publik, ya silakan aja. Tetapi bagi kita yang punya akal sehat seperti versi Bung Rocky bahwa punya akal sehat, saya pikir itu kalau akal sehat kita jalan itu hal yang mustahil. Oke. Untuk itu terjadi. Karena Pak Jokowi sendiri sudah melakukan statement 2 periode untuk Prabowo Gibran. Oke, itu baik. bukan sesuatu yang harus ditawar. Saya pikir itu jawaban saya ya. Silakan. Nggak masuk etika itu, Bung Rocky. Ada seorang jurnalis, seorang perempuan namanya Ulrich Thatcher, mengajar di Harvard tahun 30-an. Dia bilang begini, well behaved women seldom make history. Perempuan yang sopan tidak akan membuat sejarah itu. Tapi kita bisa paraphrasing itu dalam keadaan hari ini. Well behaved man manipulate history. Seorang yang terlihat santun padahal sedang memanipulasi sejarah. Yang akan datang bukan, sudah passé, sudah terjadi. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya tuh. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya? 2009 yang kurang ajar Gibran karena jadiin bapaknya wakil presiden. Kemarin yang kurang ajar siapa? Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar? Coba. Siapa yang nyuruh Bung Rocky? Yang nyuruh Gibran siapa? Kan Pak Prabowo sudah sekian kali menyampaikan statement beliau bahwa saya yang meminta. Bahkan juga ada wawancara khusus ya, Pak Dasko mengatakan 5 kali Pak Prabowo meminta dan agak memaksa untuk Gibran menjadi wakilnya. Karena kalkulasi politik, Bung. Oke, maka dipermisifkan oleh Gajah Mada, Sultan Agung, oleh Raja Jawa itu. Jadi yang kurang ajar siapa? Prabowo. Ya bapaknya Gibran. Gak ada yang kurang ajar di situ. Nah, kenapa you takut ambil kesimpulan untuk suatu pikiran yang pada akhirnya akan menuju pada kecemasanmu di 2029? Itu soalnya. Bukan. Attacking the impossible. You bilang nggak mungkin. Dalam ini proses udah terjadi. dalam proses itu tidak ada langkah kekurang ajaran. Yang ada adalah legitimasi konstitusi yang terjadi kemarin. Perdebatan kita yang panas kemarin kan itu soal legitimasi konstitusi pasca MK kan. Memberi ruang untuk semua anak muda bisa maju. Yes. Gibran dan Jokowi 2009 juga nggak ada melanggar konstitusinya sih. Oke, saya lanjut ya pelan-pelan. Monggo. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Karena bahkan dia berpikir demi semua anak muda, maka mesti ada contoh, yaitu anaknya sendiri. Oke. Padahal dia masih anak-anak, sampai sekarang masih anak-anak. Artinya Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ini pertanyaan. Yes, man. Undang-undang perlindungan anak bagaimana, Mas Rocky? Ya. Beliau saja sudah masuk dalam ranah politik sebagai wali kota, ya. Dan dia diminta nih, ya oleh Pak Prabowo langsung apa yang dikatakan tadi, ya. Tidak ada dia menawarkan dirinya ataupun bapaknya menawarkan, ini loh anak saya, jadikan dia sebagai apa? Sebagai wakil presiden. Tidak. Beliau hanya mengatakan anak saya itu cocoknya kalau paling mentoknya itu adalah gubernur Jawa Tengah. Karena apa? Sifat dia sebagai seorang Jawa.
Gitu loh. Kalau ini tendensius sudah mengarahkan bahwasanya beliau itu adalah anak kecil. Kata-kata anak kecil ya. Kalau kita bayangkan itu adalah umur-umur yang 5 tahun ya, 10 tahun. Beliau ini umurnya sudah berapa? Jelang 40. Artinya dan sudah melalui batas-batas dari kedewasaan itu. Dan politiknya dia sudah melalui itu sebagai apa? Sebagai kalau sebelum undang-undangnya diubah oleh Mahkamah Konstitusi, ya Gibran itu masih termasuk kategori yang nggak masuk umur. Iya. Iya makanya. Betul Bung Rai. Makanya kan Republik ini, anak-anak bangsa ini harus diajarin untuk tunduk pada konstitusi. Makanya langkah-langkah konstitusional kemarin itu semua bagian dari proses politik. Dan nggak ada yang disalahi dalam proses kemarin. Jadi inilah aslinya Rocky Gerung. Hanya pintar bermain kata-kata, tapi sebenarnya dia minim literasi. Itulah keahlian orang yang belajar filsafat. Tapi kekurangannya, ketika berbicara data faktual yang dia tidak kuasai, dia akan kelabakan. Seperti saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengskakmat Rocky Gerung dengan data. Rocky pun membela diri dengan mengalihkan bicara soal logika. Jadi, saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini, seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi, keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti, rakyat hidupnya makin susah, dan kita nggak peduli waktu itu ya, nggak terlalu peduli, turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya. Pak Jokowi dibilang oleh Rocky Gerung nggak berprestasi tuh, ini prestasinya tuh. Kan itu saya mau ulangi sih yang dikatakan oleh Purbaya, karena itu contoh pertama ketika seseorang dapat kedudukan yang istimewa untuk menyelenggarakan republik, dia mulai dengan membela rejim sebelumnya. Ini udah kacau nih si Purbaya nih kan. Apalagi dia katakan, ya ini buktinya grafik ini tadinya buruk, tapi setelah diintervensi oleh Pak Jokowi melalui Purbaya jadi baik itu. Iya setelah diintervensi, bukan karena diintervensi. Logikanya udah salah itu kan. Jadi sesuatu yang disebut kesalahan post hoc ergo propter hoc. Sesuatu yang terjadi setelah ini, setelah yang sebelumnya, seolah-olah disebabkan oleh itu. Banyak faktor yang menyebabkan. Jadi puji-pujian itu yang kemudian dikritik publik. Pak Purbaya nggak begitu cara berpikir logikanya tuh. Anda bilang setelah diintervensi maka membaik, tapi bukan karena diintervensi, beda itu. Sesuatu yang terjadi secara serial berbeda dengan sesuatu yang terjadi karena sebab akibat. Jadi teman-teman, kenapa penting ada kontra narasi seperti ini? Supaya publik kita tidak disesatkan dengan orang-orang seperti Rocky Gerung ini. Hanya pintar bermain kata-kata, tapi minim substansi dan solusi. Lihat juga temannya Rocky Gerung yaitu Ray Rangkuti. Sampai menyebut Jokowi sebagai presiden ke-7 saja dilarang. Kenapa sih kita menyebut presiden ke-7? Kenapa kita nggak menyebut mantan presiden? Bekas presiden. Ya boleh lah, kenapa? Ya, iya makanya saya mau tanya, kenapa mantan presiden gitu ya? Kenapa presiden ke-7? Apa harus memanggil dia presiden ke-7? Atau presiden ke-1, presiden ke-2? Buat saya itu penting.
konstruksi kita berbangsa harus menghormati jasa-jasa para presiden kita, sekecil apapun itu. Jadi teman-teman, kita juga tidak boleh capek melawan narasi sesat para pembenci ini. Karena mereka juga tidak capek membangun framing sesat yang bertujuan mengadu domba. Salam kontra narasi.